Yo nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Aqua no Kuni sudah mulai memperlihatkan pertarungan epik antara aliansi bajak laut Ming dan samurai melawan aliansi dua Yonko kondang, Kaido dan Big Mom. One Piece chapter 988 mendapatkan judul Maaf Membuatmu Menunggu. Cover story pada One Piece chapter 988 masih melanjutkan balada keluarga cemara milik Capone Gang Biji. Pound tak memperdulikan kedurhakaan yang telah dilakukan oleh Lola dan Chiffon. Pound berenang mengejar kapal Biji meskipun angkatan laut terus menembaki ke arah kapal bajak laut Biji. Terlihat Pes yang merupakan cucu dari Pound sangat gembira melihat sang opa berenang menyusulinya. One Piece chapter 988 diawali dengan memperlihatkan kembali kondisi di atas plafon dari Onigashima. Kaido terlihat sudah dikepung oleh Akazaya 9 bersama seluruh warga suku Mings yang terdiri dari berbagai macam spesies binatang menyusui. Terlihat ada jerapah, kuda poni, rusa, anjing chihuahua, bahkan spesies babi ngepet pun ada untuk bersama-sama mengalahkan Kaido. Kaido tertawa. Dirinya sudah menyadari jika suku Mings dapat berubah menjadi buas dalam mode sulong ketika malam bulan purnama. Tak berselang lama ada yang memanggil nama Kaido. Ternyata itu adalah Jack. Dia ikut nimbrung di atas plafon Onigashima dengan membawa beberapa gifter dan terlihat ada satu sosok raksasa yang tingginya jauh melebihi postur dari Jack. Ternyata monster besar nan gembul itu adalah salah satu numbers dengan kode angka 7 dan bernama Nagih-Nagih. Jack mengatakan permohonan maaf pada Kaido jika ini semua adalah kesalahannya karena tak memperkirakan para samurai akan melakukan serangan dadakan, bahkan dapat memojokkan Kaido. Jack pun tak akan membiarkan para samurai dan Mings dapat mencubit bahkan mendekati Kaido untuk yang kedua kalinya. Nekomamushi dan Inuarashi terlihat sangat murka saat melihat sosok Jack ada di hadapan mereka. Pasalnya Jack adalah dalang dari hancurnya Mokomodukdom yang memiliki sejarah panjang selama 1000 tahun. Meskipun Inuarashi telah berulang kali mengatakan jika di pulau tersebut tak ada seorang pun samurai. Raizo pun ikut-ikutan baper karena ulah Jack waktu itu. Raizo mengatakan jika dirinya sebenarnya ada di zoo dan disembunyikan keberadaannya oleh seluruh suku Mings. Oleh karena itu, Raizo ingin ikut membalaskan dendam kesumat para suku Mings pada Jack. Sebelum Nekomamushi, Inuarashi dan Raizo melakukan aksinya, mereka diinterupsi oleh trio Guardian milik Nekomamushi, Blackback dan Rodi minus Pedro yang sudah dinyatakan tewas di Vivecard databooknya. Mereka mengatakan jika para Akazaya 9 harus tetap fokus untuk membuat sate naga Kaido. Urusan membalaskan dendam pada gajah tak ada akhlak ini biar diambil alih oleh para suku Mings yang lain. Seketika Rodi dan Blackback berubah menjadi mode sulong mereka. Trio maskentir Inuarashi yang terdiri dari Giovanni, Sicilian dan Concelot pun tak mau ketinggalan. Mereka menyusul para Guardian untuk merubah diri mereka menjadi mode sulong. Perubahan mode sulong para Guardian dan maskentir sangat mirip dengan perubahan sulong milik Carrot, di mana rambut mereka menjadi lebih lebat dan berubah warna menjadi putih. Kemudian seluruh suku Mings pun berubah ke dalam mode sulong mereka. Au! Au! Seperti di film GGS, suara lolongan para suku Mings saling bersahutan. Jack pun tak merasa gentar, dirinya pun mengetahui jika perubahan mode sulong tak akan bertahan lama. Para kroco Kaido yang sepertinya adalah para gifter bersiap juga dalam perubahan mode binatang abal-abal mereka. Akan ada pertarungan seru antara binatang dengan Great Ori dengan binatang kaleng-kaleng hasil perubahan dari buah iblis Smile. Pada panel ini, Nekomamushi dan Inuarashi belum diperlihatkan, entah mereka sudah berubah menjadi mode sulong atau belum. Selain itu, Wanda pun tak terlihat di sini. Apakah Wanda masih berada di dalam tengkorak Onigashima? Jika iya, kemungkinan besar Wanda dan Carrot akan kebagian menghajar Perorin si permen sugus untuk membalaskan kematian Pedro. Shin kembali berpindah ke area panggung eksekusi. Lolongan sulong suku Mings terdengar sampai ke bawah. Queen baru menyadari jika Jack sudah naik ke atas plafon untuk membantu Kaido. Dengan nada sedikit menyindir, King mengatakan jika Queen tidak peka dan tak dapat membaca situasi. Tiba-tiba di belakang Momonosuke terlihat Shinobu yang sedang mencoba untuk melepaskan rantai yang memasung Momonosuke. Akhirnya aksi lompat-melompat layaknya pocong yang dipertontonkan olehnya pada One Piece chapter 987 lalu berhasil membawanya memasuki area panggung eksekusi. King ternyata menyadari ada satu makhluk gendut jelek yang mencoba melepaskan Momono mesum. Tanpa babi bu, King langsung mencengkram Shinobu dan melemparnya hingga menabrak dinding di sisi samping panggung eksekusi. Luffy, Nami, dan Carrot yang melihatnya sempat mengkhawatirkan Shinobu. Namun ada yang aneh.
Mengapa Shinobu mencoba melepaskan rantai Momo dengan cara konvensional, padahal Shinobu memiliki kekuatan buah iblis Juku-Juku no Mi yang mampu membusukkan suatu benda? Seharusnya Shinobu dapat dengan mudah menghancurkan rantai tersebut, tapi ya sudahlah, semua ini sudah kehendak dari Oda Sensei. Tak berselang lama dari jatuhnya Shinobu, rantai yang memasung Momonosuke terlepas, dan secara ajaib Momonosuke melayang meninggalkan panggung eksekusi. Queen dan King terlihat sangat kaget, karena ini adalah kali pertama mereka melihat hal-hal yang berbau goib seperti itu. Kakek Hyogoro dan Shinobu pun tercengang melihat Momonosuke yang tiba-tiba mampu melayang. King yang menyadari ada keanehan langsung menghampiri Momonosuke dan mengambil ancang-ancang untuk menendang bokong si bocah mesum tersebut. Tapi ternyata tendangan King ditangkis oleh Sanji. Kaki Sanji dan kaki King saling berbenturan. Semoga saja kaki Sanji tak retak lagi karena benturan ini. Nami pun bahkan sampai kaget melihat kemunculan Sanji. Pasalnya Nami berpikir jika Sanji masih saja farming mama muda di Gang Doli cabang Onigashima. Ya benar, Sanji dengan mode Kongguan Red Suite-nya berhasil menyelamatkan Momono mesum. Memang sangat ironi, orang yang mesum ditolong oleh orang yang mesum juga. Sanji yang dalam posisi tidak bebas akibat membawa Momo akhirnya dicekik oleh King. Sanji yang tak bisa berbuat banyak lantas melemparkan si bocah mesum ke pangkuan Shinobu. Sanji sangat kagum dengan keberanian Momonosuke saat menggaungkan namanya yang sebenarnya di hadapan Kaido. Sanji yang memang dalam kondisi lengah tak menyadari jika King sudah berubah ke mode dinosaurus Pteranodonnya. Sambil menusuk badan Sanji dengan paruhnya, King berkata jika serangan ini bahkan dapat membuat tubuh Sanji terbelah dua. Sanji pun menyadari jika serangan dari King ini mampu menembus perutnya dan membuatnya tewas. Tanpa ampun, King menghujamkan Sanji hingga menabrak salah satu bangunan di dekat panggung eksekusi. Luffy pun terlihat sangat khawatir dengan keadaan Sanji, karena serangan yang dilancarkan oleh King ini sangatlah dahsyat. Apakah Sanji dengan baju anti-goresnya yang merupakan pabrikan Germa Double Six mampu menahan dahsyatnya serangan paruh milik King? Jika nakama perhatikan lebih seksama, King menghujamkan Sanji di dekat bangunan yang telah terbelah dua akibat ulah Zoro. Sedangkan pada One Piece chapter 986, Zoro masih terlihat berada di atas gedung. Apakah Zoro pun akan ikut join war membantu Sanji untuk mengalahkan King? Lalu, apakah nakama juga menyadari jika Sanji dengan mode Red Suit pada chapter 988 ini terlihat tak menggunakan kacamata hitamnya? Padahal saat Sanji pertama kali menggunakannya pada One Piece chapter 931 dan pada saat Sanji berhasil melihat dua buah melon indah milik Nami pada One Piece chapter 936, terlihat jika perubahan Sanji dalam mode Red Suit secara default menggunakan kacamata hitam. Di mana pada One Piece chapter 931, Sanji mengatakan jika dia ingin meminta tolong Usopp dan Franky untuk merubah desain Red Suit-nya. Apakah Red Suit Sanji sudah dimodifikasi? Pasalnya dengan melepas kacamata hitamnya, penglihatan Sanji akan lebih terang apalagi saat dirinya mau mengintip buah segar milik Nami ataupun Robin saat mereka sedang mandi. Selain itu, apalagi ya yang sudah dimodifikasi oleh Usopp dan Franky pada Red Suit Sanji? Apakah Usopp memasukkan teknologi dial yang pernah dia dapatkan di Pulau Langit saat itu pada Red Suit milik Sanji? Bagaimana menurut nakama? Selain penampakan Red Suit Sanji yang sedikit berbeda, ada hal yang menarik dari sosok King. Saat menghadang Sanji yang masih dalam keadaan goib, King terbang dengan sayapnya. Padahal saat itu King tidak sedang dalam mode Pteranodonnya ataupun bentuk hybridnya. Dibuktikan dengan sayapnya yang masih berbulu. Jika itu adalah sayap Pteranodon, seharusnya tidak akan ada bulu di sana, dan tangannya akan menyatu dengan sayap Pteranodonnya. Manusia dengan sayap juga sudah pernah kita lihat pada saat Arc Skypiea. Mereka adalah ras Pulau Langit yang sebenarnya adalah ras dari bulan. Ras ini terbagi menjadi tiga, Skypian, Sandorian, dan Birkan. Skypian dan Sandorian memiliki sayap kecil yang mengarah ke samping, sedangkan ras Birkan memiliki sayap yang mengarah ke bawah, seperti milik King. Namun ukuran sayapnya dari ras Birkan ini terlihat lebih kecil. Warga Skypian, Sandorian, dan Birkan tidak bisa menggunakan sayapnya untuk terbang. Selain itu, sayap King pun berwarna hitam, berbeda dengan sayap dari ras manusia Pulau Langit lainnya. Apakah King termasuk ke dalam ras manusia burung? Pada Arc Wano Kuni ini ada satu karakter yang memiliki bentuk sayap namun berbeda warna dengan King, yaitu Tengyuyama Hitetsu. Ada satu artikel menarik yang Mimin dapatkan di situs OP Fanpage, dan artikel tersebut ditulis oleh Anxious Science. Artikel tersebut mengatakan jika ada hubungan ras antara King dengan Tengyuyama Hitetsu, di mana ada satu mitologi di Jepang yang menceritakan mengenai burung jadi-jadian yang dinamakan Tengu. Tengu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Daitengu dan Kotengu.
Penampilan Daitengu sangatlah mirip dengan penampilan Tenguyama Hitetsu. Daitengu memiliki sayap putih, berpenampilan layaknya biksu dan memiliki hidung panjang. Serta dalam mitologi Jepang, Daitengu sering menolong manusia dan perilakunya lebih baik daripada Kotengu. Sebaliknya, Kotengu memiliki sayap berwarna hitam dan gemar menyiksa manusia. Sifat ini sama dengan King, di mana Queen pernah meledek King jika dirinya adalah tukang nyiksa yang mesum. Jika memang mereka berdua adalah ras Tengu, kemungkinan besar ras Tengu dulunya juga tinggal di Wano Kuni, sama halnya dengan kasus ras Kurcaci yang tinggal di Greenbeat dan bertetangga dekat dengan Dressrosa. Mimin cukupkan pembahasan mengenai ras dari King dan melanjutkan lagi ke pembahasan One Piece chapter 988. Luffy yang melihat Sanji dalam kesulitan saat melawan King memerintahkan Yamato untuk menjaga Momono Mesum bersama Shinobu. Yamato terlihat masih beradu kesaktian dengan ulti Chuan. Setelah mendengar perintah Luffy, Yamato sedikit ragu, namun karena sekarang dia adalah Kozuki Oden, sudah sewajarnya Yamato melindungi anaknya sendiri. Dalam kasus ini, bukan berarti Yamato adalah Oden ya, tapi Yamato yang merupakan fan guy Oden garis keras sampai-sampai menganggap Momo adalah putranya juga. Tiba-tiba Big Mom muncul di hadapan Luffy. Dia memerintahkan Kroco Kaido agar membantunya menghabisi para penyusup. Big Mom sangat kesal pada Luffy karena seluruh pesta yang melibatkan dirinya, mulai dari pesta perkawinan Sanji, pesta minum teh, dan sekarang pesta perjamuan besar milik Kaido saat ini. Dengan kekuatan penuh, Big Mom melancarkan serangan menggunakan pedang Napoleonnya, Ike. Meskipun Luffy dapat menghindarinya, namun serangan dahsyat Big Mom ini mampu menembus seluruh dinding Onigashima. Bahkan hembusannya terlihat sampai lautan Onigashima. Para samurai aliansi Jiper melihat kedahsyatan serangan dari Big Mom ini, dan saat ini mereka harus melawan dua orang yang memiliki kekuatan setara dengan Kaido. Kemudian Luffy mengatakan jika dirinya sedari tadi ingin naik ke atas plafon untuk melawan Kaido. Serta Luffy sepertinya sudah mulai pintar. Dia berpikir jika dirinya nekat naik ke atas, maka dia akan membahayakan semuanya, karena Luffy akan membawa emak-emak rempong itu bersamanya, sehingga Luffy berusaha kabur untuk menghilangkan jejaknya dari Big Mom. Apakah ini artinya bukan Luffy yang akan mengalahkan Big Mom? Pasalnya prioritas utama Luffy saat ini adalah untuk mengalahkan Kaido. Jika Sanji benar-benar akan bertarung habis-habisan dengan King, Zoro seharusnya akan mendapatkan lawan yang tingkatannya lebih kuat dari lawan Sanji seperti pada arc-arc yang sebelumnya. Oleh karena itu bisa saja Zoro yang akan melawan Big Mom. Karena jika kita lihat Big Mom lebih sering bertarung menggunakan pedangnya, sehingga sangatlah cocok untuk menjadi lawannya Zoro. Sepertinya juga Zoro tak akan mampu melawan Big Mom sendirian. Zoro akan dibantu Jinbe dan Brook yang akan menetralisir kekuatan buah iblis Soru-Soru Nomi milik Big Mom. Big Mom yang melihat Luffy kabur ingin mengejarnya dengan cara menaiki Zeus. Namun hanya sepersekian detik Zeus sudah raib dari genggaman Big Mom. Ya, sudah pasti ini adalah ulah Nami. Julukan Nami si kucing garong memang pantas disematkan padanya. Pasalnya dia berhasil mengutil Zeus dari pangkuan Big Mom. Nami pun meminta Zeus untuk memilih apakah dirinya lebih memilih bersama si emak-emak rempong atau dengan dirinya yang masih bahenol, montok, dan besar. Zeus sebenarnya ingin selalu berada di pangkuan Nami, namun dia tak bisa apa-apa karena Zeus tak bisa menolak perintah Big Mom. Big Mom akhirnya mengejar Nami dan menarik paksa Zeus serta memerintahkannya untuk membunuh Nami. Jika Zeus menolak, maka Big Mom tak segan akan membunuhnya. Nami menangis melihat Zeus bersiap menyambar dirinya. Namun dari kejauhan terlihat Franky dengan motor Dylan-nya melaju kencang ke arah Nami dan bruak. Tanpa dosa, Franky melindas wajah cantik Big Mom. Tak hanya itu, Brook terlihat membelah Zeus menjadi dua. Apakah Zeus mati? Sepertinya tidak. Saat di Whole Cake Island, Brook pernah membelah Zeus menjadi dua, seperti digambarkan pada One Piece chapter 890, dan Zeus saat itu tidak mati. Sepertinya Zeus akan segera kembali ke pangkuan Nami. Kemudian, apakah Big Mom akan kembali amnesia setelah digiles motor merek Dylan milik Franky? Sepertinya tidak, karena motor Franky hanya menggiles wajahnya dan tak mengenai kepalanya. Mungkin saja efek dari gilesan motor Franky akan merubah struktur muka Big Mom menjadi lebih cantik lagi pastinya. Dengan datangnya Franky dan Brook akan membuat Big Mom sedikit sibuk, sehingga Luffy akan lebih mudah naik ke atas plafon Onigashima dan mengalahkan Kaido. Serta Big Mom sepertinya akan dihandle oleh Zoro, mengingat Big Mom juga piawai menggunakan pedang. Yos nakama, itulah review One Piece chapter 988. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!